Hai Zola. Hi, tell me your story. Setelah 3 bulan pacaran, dia nunjukin sifat aslinya. Dia ngasih gift ke partner dia di kantor. Terus dibikin story, di-repost sama dia, tapi teman-temannya itu manggil dia, makasih ya sayang, makasih ya sayang. Jadi udah berapa kali putus, and then balik, and then putus lagi, and then balik lagi? Beberapa kali aku pernah posting diri aku di story, dia bad mood, dia marah. Dia posting diri dia, aku marah. Dia biasa aja, ya udah. There's no point you can be in relationship if you don't trust each other. Breakup, make up cycle itu nggak baik. Hai Zola. Hai, pagi. Halo. Iya. Apa kabar? Aku for now baik. Iya. Oke. Rama ya? Iya, betul. Oke. Jadi gimana? Tell me your story. Aku sama pacar aku udah jalan hampir 5 bulan. 5 bulan. Oke. Ya, hampir 5 bulan. Kita tapi sebenarnya udah kenal di sosial media itu hampir 3 tahunan lah. Oke. Cuman kita baru ada chit chat itu sekitar di awal Januari 2024 kemarin. Oh, kenalnya di Instagram. Yes, kenalnya di Instagram, sosial media. Sebenarnya sih udah lama gitu kan, udah kayak reply story doang nih, kayak ngucapin happy birthday, congrats gitu doang. Cuman meet upnya kemarin first time di Januari 2024. Terus meet upnya pun bukan meet up di tempat cafe atau di mana ya kak ya. Cuman ketemunya kita di clubbing, janjiannya di clubbing, Oh, oke. tempat clubbing gitu loh. Janjiannya di tempat Terus clubbing. ke clubbing. Setelah itu Januari ketemu, habis clubbing udah pulang masing-masing, nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa. Setelah itu lost kontak. Lost Oke. kontak Februari, Maret, April kemarin akhir April baru chat lagi. Oke. Berarti Itu hilang kontak berapa lama? sekitar 2 bulanan deh, 2 bulan lebih. Nah, setelah itu April itu pun dia yang ngechat duluan. Dia Dari ngechat Instagram. duluan, terus masih di Instagram. Oke. Masih di Instagram. Terus lama di Instagram baru di WhatsApp. Hmm. Baru di situ tukeran number WhatsApp. Terus chatan. Terus dia ngajak lagi clubbing nih, bareng yuk clubbing kata dia gitu kan. Ya udahlah, aku yain. Ketemu tempat clubbing. Setelah itu juga udah habis dari clubbing pulang. Cuman setelah dari clubbing itu dia intens ngechat aku pun juga intens ngechat dia. Dia perhatian, terus dia tiba-tiba juga kadang panggil sayang. Setelah itu ya udah sih, pap kirim-kirim pap. Dia lagi di mana tukar kabar, terus dia juga minta boleh sharing location nggak gitu. Dia minta share location. Udah, yes, dia minta sharing location, ya udah aku kasih gitu kan. Dia Tapi juga ini ngasih belum ke aku pacaran sharing ya? location. Belum pacaran. Cuma sebatas intens doang gitu loh. Setelah itu udah teleponan. Aku nanya sama dia, kamu kalau pacaran lagi mau nggak? Dia jawab, nggak mau. Aku nanya alasannya kenapa, katanya dia nggak siap. Terus aku nanya lagi, kalau kamu pacaran sama aku gimana? Di situ dia ketawa, cuman ketawanya bukan ketawa ngeledek. Setelah itu aku bilang, yaudah
kalaunya kamu mau jadi pacar aku, yuk kita pacaran. Dia mau, dia jawab mau, ya udah kita pacaran. Itu officialnya itu sekitar tanggal 28 April. Tahun ini ya berarti ya. Tahun ini. Jalan, kita jalan pacaran 2 bulan, 3 bulan. Nah, jalan 3 bulan itu dia udah nunjukin sikap aslinya. Setelah Dia 3 bulan. setelah 3 bulan pacaran, dia nunjukin sifat aslinya. And then dia mut-mutan, kadang suka marah. Aku ngomong sama dia kadang dibilang kasar, padahal nadanya nggak kasar. Setelah itu dia kadang suka marah nggak jelas, kadang suka nuduh aku, kadang juga nggak jelas gitu loh. Tapi pada saat aku nuduh dia overreacted banget. Dia bilangnya aku suka pikir macem-macem lah, sukanya negative thinking sama dia. Udah aku jelasin, cuman dia tetap kekeh bahwa katanya aku adalah orang yang kasar. Dan aku suka overthinking sama dia bilang kayak gitu. Overthinking dalam hal apa? Sebenarnya sih overthinkingnya bukan hal yang apa ya, maksudnya bukan hal yang negatif banget. Cuman kadang aku nanya, misalnya dia mau keluar, aku mau keluar nih sama temen aku. Dia nggak ngejelasin siapa-siapa saja temennya. Terus aku nanya, jangan-jangan kamu ketemu sama orang? Itu dia langsung marah, overreacted. Dia bilang aku nuduh dia, dan dia bilang aku overthinking. Padahal kan aku di situ konteks aku cuma nanya gitu loh. Kamu Bukan nanyanya, sorry kepotong. Kamu nanyanya kamu ketemu sama orang. Maksudnya kamu itu intentionnya kamu ketika nanya kamu ketemu sama orang itu orangnya itu siapa? selain temannya dia. Konteks Perempuan pertanyaan atau aku laki-laki? di chat cowok. Oke, jadi berarti maksudnya kamu berpikiran kalau dia ketemu dengan orang lain, cowok lain maksudnya. Seandainya dia di awal, aku jelasin sama si A, si B, si C, it's okay, aku terima penjelasan dia. Dia cuma bilang, aku mau meet up sama temen aku. Itu kadang dia overreacted terus marahan. Ya udah kita baikan lagi, jalan 4-5 bulan. Nah kemarin yang aku nggak make sense banget pada saat dia ngasih gift ke partner dia di kantor. Cowok cewek dia kasih gift, terus dibikin story, di-repost sama dia, tapi teman-temannya itu manggil dia, makasih ya sayang, makasih ya sayang, makasih ya sayang. Kamu tahu banget kesukaan aku apa. Di story temennya tuh kayak gitu. Ya udahlah, aku nanya dong, kamu kasih gift ke sama siapa aja? Terus dia langsung di situ marah. Ya terserah aku dong. Terserah aku mau ngasih siapa kayak. Yang penting kan temen aku, bukan siapa-siapa aku. Padahal pengennya aku ya cuman dijelasin, aku ngasih teman ini loh sayang, pengennya dijelasin satu-satu udah, nggak perlu dia sampai overreacted banget gitu loh. Terus dia bilang dia marah banget sama aku, dia putusin aku. Ya udah, aku bilang ya udah kalau memang kamu putus ya udah. Akhirnya dia minta maaf, dia bilang nyesal. Dia kebawa emosi, dia bilang hilaf, ngucapin kata putus. Ya udah, balikan lagi. Terus jalan 1 bulan lagi, sama kayak gitu juga. Pada saat marahan pun dia sering banget ngucapin kata putus. Dan selalu ngancem-ngancem soal hubungan kami gitu loh. Apa? Ngancam-ngancam apa? Ngancem-ngancem soal hubungan kami kayak pengen putus, terus nanya sama aku, lu maunya apa? Kalau memang lu mau stay, oke, tapi kalau lu pergi silahkan. Dia bilang kayak gitu. Terus kadang baru kemarin hari Selasa kami berantem.
dia ngucapin putus lagi, ya udah aku yain. Tapi akhirnya dia memohon lagi supaya nggak putus. Padahal ya memang kalau memang dia capek, aku udah bilang juga kalau memang dia capek, nggak suka dengan aturan-aturan kami yang pacaran, ya udah ucapin. Tapi dia nggak mau. Dia memang orangnya suka mendem. Dan kalau marahan silent treatment banget. Nah sekarang aku sih sekarang lagi bingung aja sih, maksudnya dia ini worth it nggak sih untuk dipertahanin? Karena yang aku rasain sekarang adalah di sekarang ini malah aku yang terlalu effort untuk ngejar dia. Kamu sekarang udah Sedangkan putus dia atau belum ya? belum, sekarang masih. Jadi udah berapa kali putus? And then balik, and then putus lagi, and Eh then balik lagi. tiga kali deh, 3 kali. Ya, yang ketiga kemarin cuman akhirnya dia yang mohon. Kalau yang kemarin 2 kali sebelumnya aku yang mohon, yang ketiga akhirnya dia yang mohon. Kadang dia juga dia perlu pengakuan dari teman-temannya, karena setiap dia pengen hangout, setiap dia pengen jalan, dia diajak sama temennya, dia paling susah untuk nolak. Aku udah bilang ya udah coba tolak aja teman kamu kalau emang kamu males. Tapi dianya nggak mau, gak enak sama temen aku. Padahal pada saat dia sama aku, kita udah janjian, dia bilang cancel, ya udah cancel. Tapi kalau dia sama temennya dia nggak bisa nolak gitu loh. Kamu umur berapa, Dan sorry? aku 27. Dianya? Dia lebih tua 30. Dia 30 tahun umurnya. Kalau misalnya kamu tanya apakah worth it dipertahanin atau enggak, cuman kamu yang tahu sebenarnya. Tapi kalau dari situasi, kamu punya situasi relationship-nya dengan dia, yang aku lihat itu sebenarnya lebih ke komunikasi. Dan Iya, benar. contoh misalnya, kamu nanya, dia udah bilang dia mau pergi sama temen. Tapi kamu nanya sama dia, kamu ketemu orang ya? Di sana berarti kamu ada sedikit curiga dong. Iya, jujur Kak, aku sebenarnya dia datang ke aku ini sebenarnya aku lagi gak siap untuk kenal sama seseorang gitu loh. Gimana? Jadi aku punya trust. Dia datang ke aku, maksudnya dia ngedeketin aku itu sebenarnya posisinya aku juga belum siap. Oke. Karena aku juga punya trust issue sama mantan-mantan aku sebelumnya. Oke, kamu punya trust issue-nya karena apa? Apa karena kamu diselingkuhin atau gimana? Benar, aku pernah beberapa kali pacaran diselingkuhin dan juga dibohongin. Kenapa aku ke dia lebih bisa dibilang overprotective ya karena aku takut aja gitu dia bohong gitu loh. Karena memang beberapa kali sempet aku tahu dia lagi bohong, Oh, oke. tapi aku nggak ngucapin ke dia kalau dia lagi bohong gitu loh. Oh, oke. Ya udah aku diemin aja gitu. Karena kalau aku ucapin pun bakal berantem jadinya. Oke. Gitu. Iya, berarti ada trust issue soalnya karena Bener. caranya kamu bertanya itu sebenarnya lebih ke itu bukan bertanya tapi persepsinya dia menuduh. Iya, tuh. Karena kamu nanyanya kamu ketemu orang ya? Jangan-jangan kamu ketemu orang ya? Gitu. Iya, jangan-jangan kamu Aku ketemu nanya kayak orang. gitu. Berarti itu kan berarti nggak ada orang yang suka dituduh sebenarnya kan. Padahal udah ngomong apa tapi malah dituduh yang lain. Mau whatever reason, betul. apapun itu gitu. Jadi mungkin cara ngomongnya kamu yang mesti dirubah. Instead of kamunya malah accusing her, you accuse her. Mungkin kamu bisa lebih ke nanyanya itu using I statement. Kamu yang kamu rasain tuh apa? Jadi kamu look inward and then take responsibility of your feeling and your emotion and acknowledge itu. Karena
ketika kamu ngomong dan kamu bilang sama dia, oh kamu jangan-jangan ketemu orang, itu kan sebenarnya berarti udah curiga. Means there is no trust. Mungkin itu karena memang ada trust issue dari yang sebelumnya. Nggak apa-apa gitu. Cuman ini kan orangnya beda. Tapi kamu masih ada, Ya. tapi kamunya masih takut, kamu ada ketakutan di mana mungkin dia bohong, apalagi kamu pernah ketemu atau kamu pernah tahu kalau dia pernah bohong sebelumnya. Nah, jadi untuk nextnya mungkin instead of kamu ngerasa kalau dia curiga atau apapun yang kamu rasain, responsible with your feelings dan kamu info ke dia. Anyway, I feel apa yang kamu rasain. Kamu berasa cemburu, kamu berasanya kamu bohong misalnya gitu ya. Kamu berasanya nggak percaya apapun itu. Tapi kadang aku ekspres ke dia bahwa aku lagi cemburu, dia bilang malah terlalu berlebihan Ya. gitu. Kamu biasa aja dong, gak usah terlalu berlebihan, dia bilang kayak gitu. Kamu bilangnya apa kalau begitu? Aku bilang, aku cemburu, aku belak-belakan. Kalau aku cemburu, aku bilang, aku lagi cemburu sama kamu, sama kamu, sama seorang gitu, aku bilang. Apa sih? Malah dia yang kadang marah balik. Dia malah kadang, apa sih, biasa aja. Gitu dia bilang, Kak. Iya. Jadinya ya kayak, aku ngucapin apa yang ada yang aku rasain, tapi nggak ada feedbacknya juga dari dia gitu. Dia juga nggak pengen nenangin atau apapun. Karena komunikasinya soalnya, itu masalah komunikasi. Jadi kamu berusaha untuk ekspres yang kamu rasain, tapi dia instead of nanya balik, kamu cemburunya tuh kenapa? Instead of kamu dapat validation, tapi malah di-dismiss feelingnya kamu gitu loh. Iya, betul. Kamunya nggak di-validate. Jadinya akan berantem karena yang satu lagi show the vulnerability, lagi show feelingsnya gitu. Yang satu ngomongnya, balesnya dengan logic. Jadi nggak akan bisa. Yang satu share feelings, yang satunya logic. Feeling sama logic itu nggak akan bisa kalau misalnya kitanya lagi argue. Nggak ketemu jadinya. Karena yang satu lagi sharing, akunya cemburu, akunya sedih, akunya ini, akunya kangen. Tapi yang sebelah sana kan kemarin udah ketemu misalnya. Atau begitu doang cemburu, didismiss kan. Jadinya berasa nggak tervalidate. Walaupun bukan berarti partner kita harus validate our feelings all the time ya, bukan. Tapi ketika kamu sharing, instead of dari dianya mungkin nanya balik, oh cemburunya kenapa? Tapi malah yang dapatnya kan didismiss. Jadinya mungkin itu malah nambah kamunya berinteraksinya atau bereaksinya langsung, oh berarti ada apa-apa nih, kenapa langsung marah? Nah, aku selalu mikir gitu, Kak. Ya, karena ini otomatis, soalnya brain kita kan works that way gitu loh. Tapi ada beberapa kayak misalnya dia kan larang aku nih untuk aku post diri aku, foto aku di story Instagram, dia marah. Kenapa? Tapi pada saat I don't know, dia selalu marah kalau misalnya aku posting tentang diri aku atau foto aku, dia marah. Tapi pada saat aku gituin dia balik, maksudnya aku larang dia balik juga untuk post diri dia mau, dia malah tetap posting. Jadinya dia pengen ngiket aku, tapi dia nggak mau diikat balik. Karena beberapa kali aku pernah posting diri aku di story, bahkan di feed Instagram pun, dia bad mood, dia marah, dia aku ajak ngobrol nggak mau. Kamu nanya nggak alasannya kenapa nggak boleh posting? Dia di awal bilangnya dia takutnya ada orang lain yang naksir juga sama aku gitu. Tapi pada saat dia posting diri dia, aku marah, dia biasa aja, ya udah, biar aja lu marah aja gitu loh. Jadinya aku yang bingung sendiri memposisikan diri aku gitu loh. Dia semena-mena mau sama aku,
Tapi pada saat aku kasih rules untuk dia nggak mau patuhin. Kamu berasanya jadinya nggak adil kan? Padahal iya nggak adil, it's not fair gitu loh menurut aku. Karena aku aku ikutin semua rules dari dia. Aku nggak boleh nongkrong sama temen aku nggak boleh jalan sama temen aku nggak boleh hang out, aku nggak boleh posting story semua. And are you okay with that? Gitu. I'm not okay for sebenarnya. Jadi yang relationship yang kalian jalanin itu ada possessive, ada controlling, dan ada trust issue juga gitu. Jadi dan ada komunikasi. Cara Mm-mm. komunikasi, yang satu maunya gimana, yang satu maunya gimana gitu. Ini sih sesuatu yang memang sebenarnya bisa diobrolin, bisa diomongin. Yang kamu maunya gimana, terus ekspektasinya kamu sebenarnya ke dianya itu seperti apa gitu. Kalau memang kamu nggak nyaman untuk dikontrol dan kamu nggak nyaman untuk dan kamu nggak suka kalau misalnya hidup kamu dikontrol atau diposesif, dan tinggal bilang. Karena kalau misalnya untuk posting Instagram aja nggak bisa, terus nggak boleh ketemu teman segala macam. Sementara kan kamu sebelumnya juga sebelum dengan dia kamu juga udah punya temen. Iya betul. Jadinya ketika pacaran kamunya malah jadi nggak jadi diri sendiri gitu. Mm-mm. Jalannya kamu jadi terbatas. Are you okay with that? I'm not okay. Ya, kalau misalnya kamunya nggak, if you're not okay, you can talk to her and Aku then udah coba tell bilang her. kayak gitu kak. Aku udah coba diskusi sama dia. Cuman dia nggak mau dengerin. Dia nggak mau denger apa keluh kesah aku gitu loh. Oke. Kamu udah berapa kali nyoba untuk ngomong sama dia tapi nggak didengerin? Sering banget. Oke. Sering. Terus kamu mau menjalani hubungan dengan seseorang yang kamu merasa kamu ngomong tapi nggak didengar dan kamu berasa kamu nggak jadi diri sendiri? Aku bingung jawabnya sih kak. Karena di satu sisi aku juga sayang banget sama dia gitu loh. Entah, aku nggak tahu sih, entah mungkin karena aku yang terlalu sayang sama dia sampai rela ngorbanin apa yang ada di diri aku. Nggak tahu, aku bingung juga jawabnya gitu loh. Ya, mending kamu cari tahu dulu sebenarnya. Yang kamu mau apa? Kamu mau di relationship yang kayak begini atau kamu ended and then healing the process dulu karena kamu di kamunya sendiri kamu bilang seawalnya kamu nggak ready untuk relationship karena kamu punya trust issue. Hmm. Ketika kamu nggak berproses untuk itu, larinya akan malah bermasalah untuk next relationship. Jadinya kamunya curigaan padahal dianya nggak kenapa-napa. Hmm. Nggak ada orang yang mau dicurigain, apalagi kalau misalnya memang mereka udah jujur. Kecuali memang mereka bohong. Beda. Intinya adalah nggak ada orang yang memang mereka mau dicurigain. Yes, kamu udah ngomong. Tapi you have to take Mm-mm. accountability for yourself to work on yourself juga. Karena kan itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Contoh misalnya kayak pasangan kamu bilang kalau posting, jangan posting gitu. Karena ketakutannya dia juga untuk takutnya nanti ada orang lain yang suka. Kita kan nggak bisa stop orang untuk suka sama kita. But how we respond to that. Mm-mm. Itu kan sebenarnya kamu bisa bilang sama dia, iya memang kita kan nggak bisa tahu, aku nggak posting pun juga nggak usah dari Instagram, dari jalan pun juga kalau memang ada yang suka juga ya suka aja gitu. Tapi kan balik lagi ke akunya gimana. Apakah aku merespon atau enggak. Mau ada 100 orang pun yang attracted to us, if we don't respond, ya kan nggak akan kejadian kan. Hmm. Tapi sebenarnya kayaknya apa adik aku ya yang terlalu problematik atau gimana sih? Nggak ada. Relationship itu involve two people. Dua-duanya berkontribusi dalam relationship. Mau itu dalam komunikasi, mau itu dalam ada masalah, the way you both handle the issue, dua-duanya pun juga pasti berkontribusi. Ada kontributnya. Jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu karena banyak aspek yang lain juga. Ketika kamu menyalahkan diri kamu kan kamu mulai start questioning yourself, apa aku yang problematik. Kamu start itu kan. One thing that you have to realize that this relationship itu tuh yang ngejalanin berdua. Dan ada faktor-faktor lain juga.
Jadi kalau misalnya mungkin oh aku problematik, mungkin misalnya kamu bilang apa karena trust issue aku kah mungkin atau gimana gitu. Tapi jangan di general kalau kamu problematik karena namanya relationship involve two people. Dan dua-duanya pun juga ikut andil. Kita di sini nggak ada ngomongin siapa yang salah siapa yang benar, but what's right for both of you. Jadi kalau kamu mau continue the relationship, you need to talk to her, your issue, komunikasiin, dan yang kamu maunya gimana gitu. Mungkin kamu pernah komunikasiin nggak sama dia kalau aku tuh sebenarnya sebelumnya punya trust issue. Kenapa aku begini? Karena dulunya aku punya trust issue. Udah, kemarin udah aku ngomong kayak gitu juga, cuman nggak didengerin sama dia. Dia responnya ya biasa aja gitu loh. Aku juga kayak gitu juga, dia bilang kayak gitu. Iya. Ya udah, dan kalau misalnya dua-duanya punya trust issue, then how you can make it better? Kan akan susah ya kalau misalnya menjalani hubungan tapi tanpa ada trust. There's no point you can be in relationship if you don't trust each other. Jadi coba diobrolin aja. Kalau misalnya kamu ngerasa give yourself a limit. Kalau kamu merasa udah ngomong tapi ternyata masih nggak didengar, and then you can decide whether you want to continue atau you end the relationship. Tapi betternya di end atau di continue sih? I cannot answer that question for you. Nggak bisa. Kamu yang bisa decide. Kamu mau end atau kamu mau continue the relationship. Ask yourself, are you happy in this relationship? Kamu menjalani relationship yang kayak Sometimes gini happy. sampai berapa lama gitu. Ya, it's normal feeling. Relationship itu nggak akan selalu happy all the time. Pasti ada dinamikanya. Itu entah itu dari kita, entah itu tentang relationshipnya sendiri, itu udah pasti. Ups and down itu udah pasti kok. Ada sedih, ada kekecewaan. When you are in a relationship, even a healthy relationship, mereka akan feeling sad, happy, kecewa, ada, marah ada, semua pasti ada. Karena ada dinamika dalam relationship. But the question, can you be yourself in a relationship? Can you listen to each other nggak? Can you communicate in a healthy way? Healthy way dalam arti kata yang satu lagi ngomong, yang satu ngedengerin. Tapi kalau misalnya memang yang satu ngomong tapi nggak juga didengerin, ya percuma dong. Kitanya jadinya nggak bisa bertumbuh bareng. Nggak bisa growth bareng jadinya. Balik lagi, your goals dalam relationship itu apa? And what are you looking for in a relationship? And your ideal relationship itu yang kayak gimana? Ada nggak di dia? Kamu make a list, check the listnya. Ada nggak gitu? Dan kamu mulai, let's say sisi kanan, kamu misalnya nulis yang sisi kanan, sisi kiri. Pros and cons-nya apa, itu juga bisa. Yang kamu suka dan kamu nggak suka, itu gimana? Lebih banyaknya apa? Itu juga bisa. Kadang dengan kita menulis, kita jadi tahu gitu. Oh ternyata situasinya begini. Kesalahannya di, isunya di aku apa, isunya di dia misalnya apa gitu. Karena kalau aku lihat kalian berdua punya isu yang sama, which is trust issue. Dan relationship kan nggak bisa saling kontrol satu sama lain. Dia berusaha untuk kontrol kamu, tapi malah kamu juga kontrol dia balik. Itu respon yang biasa, it's okay karena memang berasa, oh udah diginin berarti aku bisa ngelakuin hal yang sama gitu. Lebih ini ya, lebih maksudnya balas membalas. Jadi balas membalas, iya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan tanpa harus balas membalas. Mau dari siapapun ya. Tapi kalau misalnya kamu udah berusaha untuk ekspres yang kamu rasain beberapa kali dan masih nggak didengar juga, dan kamu berasa nggak di respect juga, you know the answer kok. You just need the validation from other people whether it's ended atau continue. Dia pernah ngejudge aku kalau aku adalah orang yang toksik. Karena hal tadi, karena hal aku negur dia, bikin story mukanya dia, kadang bajunya dibuka sampai kelihatan dadanya sedikit. Dia bilang, apa sih kamu toksik banget? Gara-gara itu doang kamu tegur, kamu marah. Dia bilang kayak gitu. Ya, relationship-nya jadi banyak
ada unhealthy dynamic, which is ada kritik, ada blaming. Ini masalah the way you both communication-nya sih sebenarnya. Jadi tinggal diobrolin aja. Share how you feel in this relationship, and then what do you want. Dan kalian berdua itu ada di cycle. Break up, make up cycle. Putus, balik lagi, putus, balik lagi, putus, balik lagi. Tapi itu sesuatu yang wajar gak sih? Putus balik, putus balik, putus balik. Kita nggak bisa bilang itu wajar atau nggak wajar. Karena kadang ada beberapa orang yang memang mereka ngomong karena emosi, karena ketakutan, karena banyak reason kan. Ada ketakutan akhirnya putus. Tapi setelah sadar kayaknya enggak. Tapi kalau itu repeat terus, itu juga nggak baik. Break up, make up cycle itu nggak baik. Karena jadinya nggak value the relationship and nggak value each other. Oke. Gitu. So yeah, you can communicate komunikasi dulu sama pasangan kamu yang kamu mau gimana. Itu bisa diobrolin. Aku coba lagi. Nah, tapi kalau misalnya kamu nanya apakah harus end atau enggak, aku nggak bisa jawab karena kamu yang cuma bisa jawabnya. Cuman, yes, ada unhealthy dynamic dalam relationship kamu, gitu. Which is controlling, overprotective, possessive, trust issue, blaming. Itu unhealthy dynamicnya. So, yeah. Hope it helps. Okay, thank you Zola. Thank you. Have a good day. Bye. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.